Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, kondisi perekonomian mengalami kekacauan. Hal tersebut dikarenakan sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Oleh karena itu, menyebabkan ekonomi Indonesia didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mencari solusi untuk mengatasi kekacauan tersebut. Solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut seperti kebijakan Gunting Syarifuddin, kebijakan Gerakan Benteng, nasionalisasi The Java Bank, sistem ekonomi Alibaba, persetujuan finansial ekonomi atau FINEK, RPLT atau Rencana Pembangunan 5 Tahun, Gerakan As-Saat, dan Musyawarah Nasional Pembangunan. Bagaimana maksud dari setiap kebijakan ekonomi ini? Kita akan bahas satu persatu ya. Baiklah, kita mulai dari kebijakan ekonomi yang pertama, yakni kebijakan Gunting Syarifuddin. Kebijakan Gunting Syarifuddin ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara. Apa sih yang dimaksud dengan Gunting Syarifuddin? Nah, ternyata kebijakan Gunting Syarifuddin ini adalah pemotongan nilai uang yang bernilai 2,5 rupiah ke atas sehingga nilainya tinggal setengahnya. Jadi hal tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan untuk mengatasi defisit anggaran yang terjadi ketika itu. Kebijakan ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi Gerakan Benteng. Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan ide dari Menteri Perdagangan, yakni Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo pada masa Kabinet Natsir. Sistem ekonomi Gerakan Benteng ini berupaya untuk memberi bantuan kredit kepada para pengusaha pribumi dengan tujuan agar mereka mampu bersaing dengan pengusaha Cina ataupun pengusaha asing lainnya. Sistem ekonomi Gerakan Benteng ini dituangkan dalam Rencana Urgensi Perekonomian atau yang lebih dikenal dengan sebutan Plan Sumitro. Namun, pada praktek dari sistem kebijakan ekonomi Gerakan Benteng ini terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya, di mana lisensi impor banyak disalahgunakan dengan cara menggunakan nama orang-orang Indonesia untuk mendapatkan lisensi, sedangkan yang menjalankannya bukan orang-orang Indonesia, namun perusahaan-perusahaan keturunan Cina yang menggunakan nama orang-orang Indonesia. Kebijakan ekonomi berikutnya yakni dengan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Salah satunya adalah melakukan nasionalisasi The Java Bank. Pada masa Kabinet Sukiman melalui Menteri Keuangan Mr. Al-Amar Ramis melakukan penataan terhadap lembaga keuangan negara, yaitu dengan menasionalisasikan The Java Bank menjadi Bank Indonesia. Sebenarnya tujuan dari nasionalisasi ini adalah salah satunya untuk mengurangi warisan kolonialisasi yang ada di Indonesia, sehingga semua perusahaan-perusahaan yang tadinya milik Belanda dialihkan menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Ada juga gerakan ekonomi yang disebut dengan Gerakan As-Saat. Kebijakan
gerakan Asaat ini dicetuskan pertama kali oleh Mr. Asaat. Gerakan Asaat ini yakni berupa pemberian perlindungan khusus bagi para pengusaha yang merupakan warga negara Indonesia asli dalam persaingannya dengan pengusaha asing pada umumnya dan pengusaha keturunan Cina pada khususnya. Dukungan pemerintah yang akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi ternyata memunculkan konflik perkelahian, baik itu antara masyarakat etnis Cina maupun masyarakat pribumi, sehingga dari konflik ini menimbulkan banyak korban juga ya. Jadi gerakan Asaat ini tidak bisa dilanjutkan. Ada juga kebijakan yang dikenal dengan sistem ekonomi Alibaba. Tahukah kalian istilah Ali dan Baba berasal dari mana? Nah, perhatikan ya. Istilah Ali merupakan sebutan untuk para pengusaha pribumi, sedangkan istilah Baba adalah sebutan untuk para pengusaha Cina. Sistem ekonomi Alibaba ini dicetuskan oleh Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama, yakni Mr. Iskak Cokro Hadikusumo. Sistem ekonomi Alibaba ini bertujuan untuk memajukan pengusaha pribumi melalui kerjasama dengan pengusaha Cina. Jadi kalau sistem ekonomi Alibaba ini diupayakan agar terjalin kerjasama di antara pengusaha pribumi dan pengusaha Cina. Namun ternyata pengusaha pribumi belum mampu untuk bersaing dalam pasar bebas. Jadi sistem ekonomi Alibaba pun mengalami hambatan. Kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak kalah pentingnya adalah finansial ekonomi atau yang sering disingkat dengan FINEK. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi Indonesia ke Belanda di bawah pimpinan Anak Agung Gede Agung untuk membahas masalah finansial ekonomi ini. Rancangan finansial ekonomi yang diajukan oleh Indonesia pada 7 Januari 1956 adalah persetujuan FINEK hasil KMB dibubarkan. Hubungan FINEK Indonesia dan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral dan hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional antara kedua belah pihak. Namun, rancangan FINEK yang diajukan oleh Indonesia ditolak oleh Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan untuk melepaskan diri dari segala ikatan ekonomi yang ada kaitannya dengan Belanda. Upaya yang dilakukan lainnya adalah upaya pembentukan Biro Perancang Nasional pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini dipimpin oleh Insinyur Juanda yang kemudian diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Biro ini kemudian bertugas merancang rencana program pembangunan 5 tahun atau RPLT yang rancangannya kemudian disetujui oleh parlemen. Tujuannya adalah agar mampu mendorong munculnya industri-industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa, agar mampu mendorong penanaman modal sektor swasta. Karena banyak faktor, baik faktor eksternal maupun internal, RPLT sangat berat untuk dijalankan. Perekonomian Indonesia semakin terpuruk ketika ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi. Akhirnya memunculkan pemberontakan yang di dalam penumpasannya juga memerlukan biaya yang cukup tinggi, sehingga kondisi ini juga berdampak terhadap peningkatan defisit anggaran pemerintah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.